Shalom, kembali lagi bertemu dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara menjaga hati supaya tetap baik. Kita lihat satu ayat dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajak kepada kita pada kesempatan ini untuk kita menjaga hati kita, karena dari hati kita itu terpancar kehidupan. Menurut pendapat umum atau pendapat banyak orang, yang perlu dijaga itu adalah harta milik. Itu yang perlu dijaga, atau aset ini perlu dijaga. Juga kesehatan perlu dijaga. Bahkan orang-orang tua yang perlu dijaga juga anak-anak, begitu juga suami dan istri perlu saling menjaga. Bahkan juga ada pendapat yang mengatakan bahwa pikiran kita juga perlu dijaga, dan lain sebagainya. Banyak yang harus dijaga. Itu pendapat umum atau pendapat orang pada umumnya. Dan saya mau katakan itu semua benar dan tidak salah, dan memang perlu itu dijaga semua. Tetapi pada kesempatan kali ini firman Tuhan dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 mengatakan bahwa kita harus menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Dikatakan menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Kalau kita lihat kamus, kata waspada itu adalah hati-hati. Berikutnya kata waspada itu berjaga-jaga. Jadi kita harus menjaga hati dengan hati-hati, dengan berjaga-jaga. Ini yang disampaikan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Bahkan Rasul Paulus pun menulis kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-19. Kita lihat 1 Timotius 1 ayat yang ke-19. Dikatakan, saya akan bacakan. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga hati kita dengan kewaspadaan, dengan hati yang murni tulus, dan justru kita menolaknya, maka firman Tuhan mengatakan kandaslah iman mereka. Menyebabkan iman kita kandas, menyebabkan pengiringan kita kepada Tuhan itu kandas. Kalau apa? Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau mengajak kepada kita semua
cara untuk menjaga hati supaya tetap baik. Cara menjaga hati supaya tetap baik. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa menjaga hati kita tetap baik, seperti firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu. Bagaimana caranya menjaga hati kita supaya tetap baik? Yang pertama, untuk kita bisa menjaga hati kita tetap baik, dikatakan jangan membalas jahat dengan jahat, atau istilahnya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena tatkala kita membalas kejahatan dengan kebaikan, firman Tuhan mengatakan kita ini seperti meletakkan bara api di atas kepala mereka. Jadi untuk kita bisa menjaga hati kita tetap baik dan iman kita tidak menjadi kandas, kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. 1 Tesalonika pasal yang kelima, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Saya akan bacakan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ini hal yang luar biasa. Kalau kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, kita betul-betul bisa menjaga hati kita dan iman kita tidak menjadi kandas. Biarlah Tuhan yang berperang. Yang kedua, bagaimana kita supaya bisa menjaga hati kita tetap baik? Yang kedua adalah hati yang senantiasa bersyukur dalam segala hal. Kalau bahasa Jawanya nerimo. Nerimo itu nerima, artinya selalu nerima, bersyukur dalam segala hal. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi untuk kita bisa menjaga hati ini, kita harus senantiasa bersyukur dalam segala hal. Orang yang bisa bersyukur dalam segala hal ini adalah orang yang bisa menjaga hatinya tetap baik. Tidak ada marah, dendam, benci, sungut-sungut. Jadi hatinya tetap terjaga. Lihat, orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal, inilah orang-orang yang disebut bisa menjaga hati. Ketika kita tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal, ini membuktikan bahwa kita tidak bisa menjaga hati kita baik di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi bisa katakan, koreksi diri kita, apakah kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Kalau bisa, berarti kita bisa menjaga hati kita dengan baik. Kalau kita bisa menjaga hati kita dengan baik, dengan cara bersyukur dalam segala hal dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka firman Tuhan mengatakan, dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah terpancar kehidupan. Kita mau menjaga hati supaya dari hidup kita senantiasa terpancar kehidupan. Kalau terpancar kehidupan, ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengajar kita untuk kita tetap bisa menjaga hati kita dalam keadaan
dalam keadaan saat ini memang hati kita sedang digoncang, semuanya digoncang dalam keadaan sukar ini. Tetapi kalau kita bisa tetap menjaga hati kita, maka kita akan menjadi seorang yang tetap menang atau menjadi pemenang dalam segala perkara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.